Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah memberikan saya waktu dalam kesempatan kali ini untuk menjelaskan sedikit pemaparan tentang analisis hasil tes dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia, maka kebutuhan akan pendidikan bermutu selain harapan semua orang juga merupakan sarana utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memaksimalkan potensi diri yang dimiliki serta mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Di lain hal, kegiatan evaluasi juga dilakukan dalam proses pendidikan dan tidak akan berhenti dilakukan sepanjang proses pendidikan itu berlangsung sesuai dengan jenjang yang ditempuh dan diikuti jenis pendidikannya. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan meliputi banyak pihak, aspek, dan tingkatan. Pada tingkatan satuan pendidikan di kelas dilakukan oleh pendidik, guru, atau wali kelas. Pada tingkatan satuan pendidikan umum dilakukan oleh sekolah dan pada tingkatan nasional dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi dalam pembelajaran juga sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi para pendidik atau guru dan peserta didik sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Mutu pendidikan tentu merupakan cita-cita semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tersebut. Setidaknya pada dua alasan penting mengapa mutu pendidikan menjadi sangat penting. Maka dari itu di sini kami akan menjelaskan beberapa hal dalam menganalisis hasil tes. Yang pertama yaitu pengertian menganalisis hasil tes. Yang kedua, tujuan menganalisis hasil tes. Yang ketiga, menganalisis tes. Yang keempat, menganalisis hasil tes. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian menganalisis hasil tes. Untuk memahami pengertian menganalisis hasil tes, ada pengertian-pengertian yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu evaluasi. Karena ada kaitannya juga dalam pengertian-pengertian yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu tentang pengukuran, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pengukuran terhadap sesuatu. Yang selanjutnya yaitu penilaian, berarti menilai sesuatu kegiatan untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu evaluasi, adalah kegiatan mengukur dan menilai. Maka penilaian tidak dapat dilakukan tanpa dengan kegiatan pengukuran, seperti yang dikatakan oleh Purwanto dalam bukunya. Kegiatan apapun yang dilakukan jika ingin memperoleh informasi mengenai kinerjanya, maka perlu dilakukan evaluasi. Dengan itu, maka setelah melihat pengertian-pengertian dari pakar yang dipaparkan tersebut, bisa diambil bahwa menganalisis hasil tes yaitu suatu kegiatan mengukur, berpikir untuk menguraikan pencapaian hasil belajar peserta didik setelah tes atau ujian tertulis maupun berupa ujian praktik yang telah dilaluinya. Adapun untuk tujuannya yaitu yang pertama menilai aspek ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana mengetahui apa yang siswa ketahui. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Yang kelima, yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Untuk tujuan yang tersebut, maka tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa. Oleh karena itu, dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan
perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan kata lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapainya tidaknya perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam kaitannya untuk menganalisis hasil tes, perlu adanya menilai hasil tes terlebih dahulu. Adapun beberapa cara untuk menilai tes. Yang pertama yaitu meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Adapun karena kadang-kadang dapat diperoleh ketidakjelasan perintah atau bahasa, taraf kesukaran dan lain sebagainya dalam soal yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu menganalisis soal. Dalam kaitan ini yaitu menganalisis soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan kita informasi akan butir tes yang telah kita susun. Yang ketiga yaitu mengadakan checking validitas. Dalam kaitannya di materi-materi sebelumnya juga, checking validitas ini yang paling penting buatan guru adalah validitas kurikuler. Untuk mengadakan checking validitas kurikuler, kita harus merumuskan tujuan setiap bagian pembelajaran secara khusus dan jelas sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tersebut. Contohnya, setiap dalam pembuatan soal itu dalam kaitannya seperti kompetensi dasarnya itu tercapai atau tidaknya yang dalam suatu soal yang dibuat itu. Yang terakhir yaitu mengadakan checking reliabilitas atau daya pembeda. Salah satu indikator untuk tes yaitu mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal tes ini mempunyai daya pembeda yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis hasil tes. Bisa dilihat contoh berikut ini. Dalam tabel tersebut memuat analisis jawaban 30 orang siswa dengan pilihan jawaban A, B, C, dan D. Sebetulnya banyaknya soal yang dikerjakan ada 50 butir atau lebih, tetapi yang dikutip dalam tabel ini hanya satu butir soal. Misalnya dalam tabel ini yaitu para siswa mengerjakan salah satu butir soal dan memilih beberapa jawaban yang mereka percaya jawabannya adalah betul. Namun sebetulnya jawab butir soal ini contohnya bagian A, jawaban A yang paling betul. Nah, yang di tabel ada bintang A, bintang merah itu sebagai jawaban yang betul. Nah, lalu ada skornya. Kelompok atas ada 2 orang yang memilih jawaban A, yang jawaban B 1 orang, yang jawaban C 9 orang, jawaban D 2 orang, dan yang tidak memilih jawaban 1 orang. Yang kelompok bawah 1 orang yang memilih jawaban A, 4 orang yang memilih jawaban B, dan C 5 orang yang memilih jawaban C, dan 4 orang yang memilih jawaban D. Lalu yang tidak memilih jawaban juga 1 orang. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya kelompok atas dan kelompok bawah ini dalam suatu kelas misalnya yaitu anak-anak yang dikategorikan menengah ke atas dalam segi kemampuan belajar dan menengah ke bawah dalam segi kemampuan belajar, yaitu yang kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya, dalam hal tersebut setelah dimasukkan ke dalam tabel, menganalisis dari jawaban-jawaban siswa yang butir soal 1 tadi yang dianalisis, yaitu A yang memilih jawaban A ada 3 orang, 2 orang kelompok atas dan 1 orang kelompok bawah. Yang selanjutnya yang memilih jawaban B 5 orang kelompok atas dan 5 orang, 1 orang dari kelompok atas dan 4 orang dari kelompok bawah. Selanjutnya yang memilih jawaban C ada 14 orang jumlahnya totalnya, yaitu dari kelompok atas 9 orang dan kelompok bawah 5 orang. Selanjutnya yang D yang memilih jawaban D ada 6 orang, yaitu dari kelompok atas 2 orang dan dari kelompok bawah 4 orang.
Selanjutnya yang tidak memilih jawaban atau bisa dikatakan omit ada 2 orang, masing-masing 1 orang dari kelompok atas dan dari kelompok bawah. Selanjutnya guru tersebut harus menganalisis tindak lanjut dari melihat hasil tes yang dilakukan yang dikerjakan oleh para siswa. Yang pertama yaitu yang memilih jawaban A dan yang itu adalah kunci jawaban yang tepat, yaitu diharapkan semua siswa dapat menjawab dengan betul, yaitu memilih A. Ternyata yang memilih A hanya 3 orang, berarti butir soal tersebut terlalu sukar. Anak pandai saja yang dapat menjawab hanya 2 orang, dan yang dari kelompok bawah yang hanya 1 orang, atau bisa dikatakan beruntung. Selanjutnya ada yang memilih jawaban B atau sebagai pengecoh dari 30 siswa, yaitu ada 5 orang. Dari kelompok atas 1 orang dan dari kelompok bawah 4 orang. Pilihan seperti ini adalah wajar. Yang terkecoh adalah siswa-siswa yang belum menguasai materi. Lalu yang C atau yang memilih jawaban C atau yaitu sebagai pengecoh juga. Lalu oleh guru yang dipandang hanya merupakan alternatif jawaban yang salah, tetapi mengapa justru hampir separuh dari siswa memilih jawaban itu? Dalam hal seperti ini, guru atau pembuat soal harus berpikir keras mengapa pemahaman siswa seperti ini. Pemahaman seperti ini bisa disebabkan karena siswanya kurang memperhatikan ketika gurunya sedang menjelaskan ataupun gurunya menjelaskannya secara monoton, tidak memakai cara-cara yang lain agar siswanya menjadi pahamnya lebih paham lagi. Selanjutnya yaitu yang memilih D. Ada siswa yang terkecoh memilih D atau jawaban yang sangat jauh dari prediksi, yaitu ada 6 orang. Dari kelompok atas ada 2 orang dan dari kelompok bawah ada 4 orang. Sedangkan yang tidak memilih jawaban ada 2 orang masing-masing dari kelompok atas dan kelompok bawah. Keadaan seperti ini pun jujur wajar karena soalnya mungkin terlalu sukar. Maka jika guru menjumpai hasil pemaparan pola jawaban seperti ini, harus dapat mengambil kesimpulan bahwa ada kemungkinan 2 penyebab. Yang pertama yaitu butir soal yang dibuat tidak baik, karena dapat menyesatkan hampir separuh dari jumlah siswa yang memilih jawaban C. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah bahwa pilihan jawaban C mempunyai daya tarik yang besar sehingga seolah-olah pilihan jawaban itu yang benar. Mungkin rumusan kalimatnya atau mungkin isi soalnya menunjukkan benar. Yang selanjutnya yang kedua yaitu yang menarik siswa bukan butir soalnya, tetapi materi yang dikuasai siswa memang seperti yang tertera dalam pilihan jawaban C itu. Kalau memang maksud yang dikehendaki guru adalah materi seperti butir jawaban A, maka mungkin ketika guru mengajar yang diterima oleh siswa seperti dalam materi jawabannya yang C. Jika seperti ini yang terjadi, maka guru harus mengulang mengajar agar menguasai materi yang dimiliki siswa adalah seperti yang tertera dalam pilihan jawaban A. Maka dari pemaparan berikut bisa disimpulkan bahwasanya menganalisis hasil tes adalah suatu upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan cara mendidik serta sebagai cara untuk menilai taraf kesukaran dalam penyampaian materi, sebagai metode untuk menilai taraf kemampuan siswa dan memahami materi yang telah diberikan. Oleh karena itu, menganalisis hasil tes sangat penting dilakukan agar tes yang dianalisis dapat selalu ditingkatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan tatap layar kali ini. Adapun kekurangannya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Adapun tidak kejelasannya mungkin nanti akan ditambahkan penjelasannya oleh Bapak dosen selaku